Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kita sudah berada di hari kedua pelaksanaan in-house training. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba membuat soal ujian secara online. Tapi dalam pembuatan soal secara online ini nanti saya bagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian yang pertama persiapan, kemudian bagian yang kedua itu adalah entry soal, dan bagian yang ketiga adalah perekapan otomatis soal ujian atau perekapan otomatis jawaban siswa kayak gitu. Nah, jadi untuk membuat persiapan itu yang harus dilakukan ya tentunya kita harus masuk ke browser terlebih dahulu, kemudian kita masuk ke google.com, kemudian kita cek pastikan akun yang kita gunakan itu adalah akun pembelajar. Nah, ini saya sudah, kalau sudah seperti itu kita masuk ke Google Drive. Google Drive di mana kemarin kita sudah membuat folder materi dan juga folder absen. Saat ini kita coba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu sekalian, kita sudah memasuki hari kedua pelaksanaan in-house training. Mungkin langsung saja untuk kesempatan kali ini saya akan mencoba sharing bagaimana cara membuat soal online, di mana nanti dalam pelaksanaannya kita bagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah persiapan, kemudian yang kedua adalah entry soal, kemudian yang ketiga adalah perekapan secara otomatis. Nah, langsung saja kita awali kegiatan persiapan yaitu dengan cara membuka browser Google Chrome di sini. Kemudian kita masuk ke Google, google.com, kemudian kita cek akun yang kita gunakan apakah akun pembelajar atau bukan. Kalau akun pembelajar, kita lanjutkan ke tahapan yang berikutnya, yaitu membuka aplikasi Google yang Google Drive. Kita buka di situ. Nah, kemarin kita sudah membuat folder tentang materi dan juga folder tentang absen. Hari ini kita membuat folder baru yang kita kasih nama soal. Caranya sama dengan yang kemarin, kita klik baru, kemudian kita klik folder, kita kasih nama foldernya yaitu soal kayak gitu. Kalau sudah kita klik buat di sini. Nah, setelah kode soal muncul, kita buka dengan cara double klik di sini. Nah, kalau sudah di sini berarti kita sudah mulai bekerja dalam folder soal. Kita lanjutkan membuat form yang akan digunakan untuk ujian online. Caranya kita klik baru, kemudian kita pilih Google Formulir. Ini caranya hampir sama dengan pembuatan absen online kemarin. Tampilannya seperti ini, cuman yang membedakan di bagian ini nantinya. Nah, sebelum kita melanjutkan, kita rubah dulu ini formulir tanpa judul ini, kita rubah menjadi master soal. Karena apa? Master soal ini nanti akan kita gunakan untuk beberapa soal nanti ke depan. Jadi kita cukup melakukan pengaturan itu 1 kali ini saja, nanti ke depannya kita bisa mengcopy paste pengaturan-pengaturan yang sudah kita lakukan hari ini kayak gitu. Nah, kalau sudah kita klik di sini biar itunya sama. Kemudian untuk deskripsi silakan diisi bebas ya Bapak Ibu, tetapi sebelum melanjutkan kita masuk ke pengaturan dulu. Kalau pada absen kemarin pengaturan itu di belakang, tapi untuk pembuatan soal itu pengaturan itu dilakukan setelah kita masuk ke Google Formulir. Kita langsung saja melakukan pengaturan, pilih ini setelan atau gambar gerigi ini kita klik, kemudian di bagian umum sama itu dengan absen online, kita itu batasi penggunaan akun dari kementerian itu kita uncek, kita pilih yang batasi 1 kali saja. Alasannya sama dengan yang kemarin. Kemudian di presentasi, nah di sini ada beberapa pertanyaan, tampilkan status progres itu kita abaikan. Nah, acak urutan pertanyaan itu perlu kita lakukan. Nah, supaya antara siswa satu dengan siswa yang lain, soal yang dimunculkan atau urutannya itu berbeda, kayak gitu.
Nah, setelah itu di bagian konfirmasi kita isi, terserah Bapak Ibu, ini menandakan bahwa anak tersebut sudah selesai mengerjakan soal. Ini boleh dikosongkan, boleh diisi, opsional. Kemudian kita lanjutkan ke bagian yang kuis. Nah, di sini ini penting sekali. Di bagian kuis ini harus kita lakukan. Kalau di absen yang kemarin itu kita abaikan, tapi kalau di soal, pembuatan soal ini itu kita harus lakukan penyetingan. Jadi di sini jadikan ini sebagai kuis, itu kita aktifkan seperti itu. Nah, di sini ada beberapa pilihan opsi kuis. Di sini ada mode terkunci di Chromebook, itu kita abaikan karena ini memerlukan peralatan khusus. Nah, kemudian rilis nilai. Rilis nilai ini ada dua pilihan, yaitu segera setelah setiap pengiriman, kemudian nanti setelah peninjauan manual. Artinya, ini kalau segera itu anak setelah klik kirim atau setelah selesai mengerjakan soal, kemudian kirim, nanti akan muncul berapa skor yang didapatkan. Tetapi kalau yang bagian bawah ini itu tidak akan muncul. Biasanya saya menggunakan yang nanti setelah peninjauan manual seperti itu. Jadi anak tidak tahu dapat berapa kayak gitu. Nanti akan kita informasikan pada sesi pada pengumuman setelah melakukan ujian. Kayak gitu. Kemudian di bagian sini ada respon dapat dilihat. Nah, ini pertanyaan tak terjawab, jawaban benar, poin. Nah, itu kita biasanya saya uncek semuanya seperti itu. Nah, kalau sudah kita kembali lagi ke umum. Nah, di sini ada perubahan. Kalau tadi itu kita tidak di checklist, sekarang muncul di checklist. Kita uncek juga supaya tidak merepotkan siswa. Kita cek sekali lagi, umum sudah sesuai, di bagian presentasi acak soal sudah kita checklist, kemudian di kuis juga sudah sesuai dengan keinginan kita. Langkah yang terakhir, kita simpan pengaturan ini. Nah, kalau sudah, ini pengaturan sudah dilakukan, kita lanjutkan dalam pembuatan identitas siswa. Identitas siswa itu diawali dengan kode akses ya, atau kode kayak gitu. Seperti yang kemarin. Settingannya sama dengan kode pada absen online kemarin. Itu kita on-kan, kita aktifkan. Kemudian untuk kunci jawaban itu kita abaikan karena kode ini tidak memiliki kunci jawaban. Kemudian kita lanjutkan ke nama siswa atau nama. Nama itu jawaban singkat, sama pengaturannya dengan yang absen kemarin. Kemudian ini juga kita on-kan, kita aktifkan, kunci jawaban masih 0. Kemudian yang ketiga itu kelas. Nah, kelas. Nah, kelas ini juga sama seperti yang kemarin. Saya mengajarnya kelas contohnya 10A kayak gitu ya, Bapak Ibu ya, 10A. Kemudian ada 10B, contoh ini nanti sesuaikan dengan itu 10C. Nah, kalau sudah itu kita aktifkan lagi, wajib diisi kita aktifkan lagi, poinnya juga masih 0. Mungkin identitas siswa cukup 3 ini saja, yaitu kode, nama, dan kelas. Nah, selanjutnya kita akan membuat form master soalnya. Tapi sebelum membuat form master soal, kita bikin ini dulu, tambahan bagian. Kita artinya ini untuk membedakan antara identitas siswa dengan soal. Untuk memisahkan, kita klik ini, tambahkan bagian di bagian ini. Kita klik, nah di sini akan muncul bagian 2 dari 2. Itu bagian tanpa judul ini kita rubah namanya. Soal master kayak gitu. Nah, master ini nanti bisa dirubah sesuai dengan mata pelajaran Bapak Ibu sekalian. Contohnya soal bahasa Indonesia. Di sini adalah deskripsinya ulangan harian pertama kayak gitu. Nah, ini untuk judul soalnya sudah kita bikin, kemudian kita lanjutkan tambahkan pertanyaan. Nah, di sini ini ada pertanyaan, opsi 1 dan seterusnya. Jangan diapa-apakan dulu Bapak Ibu. Kita setting terlebih dahulu di sini. Kita wajib diisi, kita nyalakan, kemudian kita lakukan konfigurasi di titik 3 ini ya. Nah, di sini deskripsinya kita isi, buka bagian berdasarkan juga kita abaikan. Di sini acak urutan opsi. Artinya acak urutan opsi ini
kalau itu sama seperti acak nomor. Jadi nanti urutan ABC-nya, opsi A, B, C, D, E-nya itu akan berbeda-beda antara siswa satu dengan siswa yang lain. Ini untuk meminimalisir terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh siswa kita, kayak gitu. Jadi acak urutan opsi ini kita nyalakan, kita checklist, tandanya di sampingnya itu ada tanda checklist seperti ini. Kalau sudah, kita lanjutkan ke kunci jawaban. Kunci jawaban itu nanti setelah setelah soal dan opsinya diisi, tetapi di sini kita perlu menentukan jumlah poinnya. Satu soal biasanya saya menggunakan poinnya 1 biar gampang nantinya. Jadi satu soal poinnya 1, nanti tinggal dikalikan berapa untuk mendapatkan nilai yang maksimal. Jadi di sini poin itu saya biasanya memberikan poin 1 untuk satu soal. Jadi kalau benar nanti poinnya 1, kalau salah poinnya 0 kayak gitu. Nah, Bapak Ibu boleh menggunakan poinnya 10 atau berapapun itu silahkan. Tapi kalau saya biasanya menggunakan 1 untuk mempermudah penghitungan nilai akhir nantinya. Nah, kalau poin sudah ditentukan, kita klik selesai di sini. Nah, di sini ada perubahan yang tadinya poinnya 0, di sini sudah menjadi poinnya 1. Nah, kalau sudah kita gandakan, bagian ini kita gandakan sesuai dengan keinginan kita. Kalau kita akan membuat soal sebanyak 20, berarti kita gandakan sebanyak 20 kali. Tapi kalau kita hanya membuat soal sebanyak 5, kita gandakan sebanyak 5 kali. Nah, cara penggandaannya cukup sederhana. Kita klik ini, duplikasikan. Kita klik ini. Nah, ini sudah ada pertanyaan 1. Ini pertanyaan juga ya. Ini soal nomor 1, soal nomor 2, kita klik lagi, soal nomor 3, klik lagi, soal nomor 4, klik lagi, ini soal nomor 5. Ini sudah ada 5. 1, 2, 3, 4, dan 5. Kalau bikin 20, silahkan bikin sebanyak 20 atau diduplikasi sebanyak 20. Nah, tapi kalau 20 nanti akan kesulitan kita menghitungnya karena bentuknya sama. Kita untuk mempermudahnya bisa melihat di bagian atas ini. Nah, di sini ada total poin 5. Artinya kita sudah membuat master soal ini sebanyak 5 soal, 5 nomor kayak gitu. Nah, mungkin untuk pembuatan master soal cukup sampai di sini. Kita lanjutkan ke sesi yang kedua, yaitu dengan membuat entry soal. Nanti akan dijelaskan bagaimana mengentry soal berbentuk gambar, berbentuk rumus, dan segala macamnya. Oh ya, sekali lagi Bapak Ibu, di sini untuk master soal itu nanti bisa dirubah-rubah ya, sesuai dengan mata pelajaran kita atau nama ujian kita. Ini bisa dirubah ulangan harian, bisa dirubah PTS atau penilaian akhir semester atau apapun seperti itu. Nanti penyesuaiannya bisa dilakukan kayak gitu. Nah, mungkin itu saja pembuatan master soal sudah kita lakukan. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan jangan lupa untuk menyaksikan video tutorial yang berikutnya tentang pengentrian soal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.